Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejuta kisah, semoga Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan untuk kesempatan kali ini, kami masih akan melanjutkan sebuah cerita misteri nyata yang berjudul Pesugihan Nyi Ratu Blorong bagian ketiga. Pagi itu mereka bergegas berangkat ke juragan toko emas yang berada di kota. Mereka membawa sepeda ontel penuh karat, karena sepeda itu kendaraan satu-satunya yang dimiliki Udin, dan Sarji dibonceng di belakangnya. Jarak ditempuh memang jauh, sampai napas Udin tersengal-sengal, meski jalan sebagian sudah beraspal. Sampai di tempat sang juragan, pembeli emas itu tidak mempertanyakan dan curiga dari mana asal emas tersebut. Juragan emas dengan cepat juga langsung menghitung dan membayar kepada Sarji dengan uang cash. Sarji yang senang bukan kepalang, langsung memasukkan uangnya di tas ranselnya. Dirasa transaksi sudah selesai, ia mengajak Udin cepat kembali pulang. Di tengah perjalanan, ia melihat showroom sepeda motor. Merasa sudah punya uang, akhirnya ia mampir dan membelikan motor dari hasil penjualan emasnya. Sarji pulang dengan membawa motor perdananya, sedang Udin tetap mengayuh sepedanya sampai rumah. Udin yang merasa dapat bagian setelah menaruh sepedanya di rumah, ia langsung ke rumah Sarji. Udin dengan cepat langsung duduk di ruang tamu Sarji. Sambil menunggu temannya keluar dari kamar, waktu pintu kamar terbuka, terlihat wajah Sarji dan senyumnya bahagia mengembang. "Ji, bagianku mana?" tanya Udin yang sudah tidak sabar. "Oh iya, sebentar Din, tunggu dulu," jawab Sarji. Sarji kembali masuk ke dalam kamar mengambil uang dan keluar memberikan uang kepada Udin. Tapi bagiannya setelah dipotong hutang kemarin. Dengan wajah sumringah, Udin berjalan cepat kembali pulang. Di tengah perjalanan, ia melihat ayah Sarji, sebut saja Pak Dekarto. Ia sedang meringis kesakitan memegangi kakinya di bawah pohon keres. Udin pun menghampirinya. "Kenapa, Dek?" tanya Udin. "Kakiku digigit ular, Din," jawab Pak Dekarto yang menahan sakit. "Loh, kok bisa deh? Digigit di mana?" tanya Udin sambil melihat kaki Pak Dekarto. "Waktu jalan lewat belakang rumahku tadi, Din, di rumput-rumput sebelah itu," jawab Pak Dekarto dengan menunjukkan tempat di mana ia digigit ular pertama kali. "Oh, mana deh yang digigit?" tanya Udin sambil melihat kaki Pak Dekarto. Udin mengamati pelan-pelan dan seksama, tapi tidak ada bekas apapun di kaki kanannya. "Kok tidak ada bekas gigitannya ular, deh?" jawab Udin yang masih memegangi kaki kanannya Pak Dekarto. "Iya, tidak tahu, Din. Aku tadi langsung berjingkat kaget waktu digigit. Terus aku sekilas melihat ularnya lari cepat ke selatan. Tapi belum sempat mengejar, ularnya sudah hilang," jawab Pak Dekarto. Menantu Pak Dekarto dari belakang rumah Sarji muncul. Matanya memandang mertuanya kesakitan. Dengan cepat dia mendatangi Udin dan Pak Dekarto. Saat istri Sarji sampai di tempat Pak Dekarto kesakitan, Udin langsung menceritakan kejadiannya. Sore itu, istri Sarji langsung menuntun mertuanya masuk ke dalam rumah. Dan selang beberapa saat, Sarji yang mengetahui hal ini, ia langsung mengantarkan ayahnya berobat ke dokter. Udin pun langsung pulang ke rumah dengan membawa uang banyak. Ia langsung memberikan uang itu kepada istrinya. Hari bahagia buat Udin malam itu, sedikit hutang bisa tertutup. Dan ketiga anaknya bisa makan enak pagi harinya.
Pagi, kenyataan yang tidak sesuai harapan Udin. Teriakan dan tangis histeris terdengar kencang dari belakang rumahnya, tepatnya dari rumah Sarji. Udin yang sudah bangun langsung berlari bersama istri dan anak-anaknya menuju rumah Sarji. Kenyataan pahit yang ia lihat, Pak Dekarto sudah terbaring membujur kaku di kamarnya. Ibu dan istri Sarji menangis di sampingnya, sedang Sarji hanya tertunduk lesu di pintu kamar. "Mulai kapan tidak adanya bapak kamu, Ji?" tanya Udin. "Tidak tahu aku, Din. Tadi malam orangnya langsung tidur sehabis minum obat dari dokter. Tapi ibu habis subuh sudah langsung berteriak serta menangis memanggil-manggil bapak dari dalam kamar," jelas Sarji dengan mata berkaca-kaca. "Yang sabar, Ji," kata Udin dengan menepuk-nepuk pundak Sarji. "Iya, Din," jawab Sarji. "Din, tolong panggilkan kakakmu yang pemuka agama, biar cepat dirawat bapakku ini," pinta Sarji. Udin hanya mengangguk pelan. Ia langsung bergegas menuju pemuka agama di kampungnya, yaitu Modin, yang berada di ujung pertigaan desa. Setelah sampai dan memberitahukan kepada Modin, Udin mengumumkan berita duka kematian ayahnya Sarji di masjid. Jam 8 pagi, semua warga dan sanak saudara Pak Dekarto berdatangan ke rumah Sarji. Warga mulai memenuhi sekitar rumah Sarji karena ayahnya yang meninggal tiba-tiba. Tapi kematian Pak Dekarto waktu itu masih dirasa wajar oleh masyarakat. Hal itu masih umum di sekitar lingkungan kampung Sarji. Jam 9 pagi jenazah Pak Dekarto dimandikan, selanjutnya dirawat dan siap untuk disolati. Saat jenazah masih di rumah Sarji, banyak warga ikut mensolatinya. Sebab Pak Dekarto sendiri di desa terkenal orangnya baik dan rajin beribadah, jadi wajar banyak yang ikut mensolatinya. Setengah jam kemudian, para pria dan sebagian keluarga Sarji mengantarkan jenazah Pak Dekarto ke pemakaman untuk menguburkannya. Beberapa saat acara pemakaman selesai, Udin dan kakaknya Modin berjalan keluar pemakaman. "Kak, aku tak ikut berguru di tempatnya Sarji ya?" pinta Udin. "Di mana, Din?" tanya Modin. "Di Gunung Selatan," jawab Udin. "Tidak usah aneh-aneh, Din. Kamu adikku satu-satunya. Kamu kan ya sudah ikut berguru di Kiai Sofian. Apa belum cukup?" jelas Modin. "Gimana, Kak ya? Aku ya ingin kaya, terus menutup cepat hutang-hutangku," jelas Udin memelas. "Sabar, Din. Pelan-pelan saja. Kerja yang benar. Awas, jangan macam-macam kamu," ancam Modin. "Ya sudahlah, Kak, kalau begitu. Tapi seumpama aku ikut kerja di tempat Sarji, tidak apa-apa kan, Kak?" tawar Udin. "Ya nggak apa-apa, Din. Yang penting kerja beneran dan halal," kata Modin. "Ya sudah, Kak, kalau begitu terima kasih," jawab Udin pasrah karena harus patuh kepada sang kakaknya. Hari itu ditutup dengan kesedihan mendalam bagi keluarga Sarji. Udin dan Modin pulang ke rumah masing-masing. Seperti pada umumnya, setelah ada orang meninggal, di kampung sehabis maghrib acara keagamaan diadakan di rumah duka. Malam itu Udin membantu keluarga Sarji dengan mulai menyiapkan perlengkapan acara sampai beres-beres selepas acara keagamaan, serta duduk sejenak ikut menemani dan menemui tamu-tamu Sarji yang datang di malam hari. Sekitar jam 12 malam, ia pulang untuk tidur, dikarenakan ketiga anaknya tidur satu ranjang bersama istrinya. Udin memutuskan untuk tidur sendirian. Udin merebahkan tubuhnya di kursi bambu panjang yang berada di ruang tamu. Malam itu, Udin yang baru beberapa jam memejamkan mata bermimpi bertemu Pak Dekarto
Udin melihat Pak Dekarto sendirian di tanah lapang yang luas dan sepi. Ia yang masih terbungkus kain kafan sedang dililit ular hitam dan besar. Suara rintihan dan jerit kesakitan seakan memenuhi padang yang luas itu. "Din, tolongin Pak Dele!" Pinta dan tangis Pak Dekarto yang menyedihkan, dan suara tulang-tulangnya seperti remuk dililit dengan kencang oleh ular hitam besar itu. Udin hanya terdiam, dia tak bisa melakukan apapun. Seluruh tubuhnya terasa tak bisa bergerak sedikit pun. Jantungnya mulai berdegup kencang, serta bibirnya bergetar. "Pak De! Pak De! Pak De!" Tangannya mencoba bergerak, dan kakinya juga ikut mulai berjalan. Perlahan tangan Udin mau meraih tubuh Pak Dekarto yang terlilit ular besar. Mas, bangun! Bangun! Suara istri Udin yang membangunkannya. Udin langsung membuka mata dan duduk. Keringat dingin mulai mengucur dari sela-sela kulitnya. Nafasnya masih ngos-ngosan, perlahan ditenangkan istrinya. Udin hanya duduk termenung dengan tatapan kosong ke bawah. Ia merasa Pak Dekarto sangat nyata dilihatnya barusan. Istrinya Udin berjalan ke dapur, mengambil segelas air dan memberikan kepada Udin. Tangan istrinya mulai meminumkan dengan pelan air putih itu sampai habis. "Sebenarnya mimpi apa, Pak? Kok sampai berteriak-teriak panggil Pak De? Sampai kaget aku, Pak," tanya istri Udin. "Aku mimpi Pak Dekarto dililit ular besar, Bu," kata Udin dengan raut muka sedih dan takut. "Yang bener, Pak," sahut istri Udin. "Iya, Bu." Setelah ketegangan dan kesadaran Udin pulih, ia menceritakan mimpinya secara detail kepada istrinya. Tapi istrinya menanggapi dengan tenang. "Bunganya tidur itu, Pak. Yang banyak istighfar, Pak. Nyebut, Pak," pinta istri Udin. Malam itu, Udin dan istrinya duduk berdua di ruang tamu. Beberapa saat kemudian, Udin disuruh istrinya untuk sholat malam. Udin pun mengikuti perintah istrinya. Waktu sholat, Udin masih teringat jelas dalam pikirannya tentang permintaan Pak Dekarto. Hingga menjelang pagi, Udin masih duduk terjaga di atas sajadah dan tetap berdiam dalam kamarnya. Padahal, istri Udin sendiri sudah sibuk di dapur sehabis subuh untuk menyiapkan sarapan dan bersih-bersih rumah. Ketiga anak Udin juga sudah selesai mandi dan sudah siap pergi bersekolah. Rumah Udin semakin sepi ketika anak-anaknya pergi bersekolah. Kelambu kamar Udin tersibak dan terbuka oleh tangannya. Langkah kaki Udin keluar menuju belakang rumah. Dalam perjalanannya melewati dapur, ia tidak memperhatikan apapun yang berada di rumah. Udin langsung duduk di kursi kayu di bawah pohon keres dengan tatapan kosong dan perasaan gelisah. Tak berapa lama, Sarji dari belakang rumahnya datang menghampirinya seperti biasa. "Ada apa, Din?" tanya Sarji yang mengagetkan Udin di tengah lamunannya. "Tidak ada apa-apa, Ji," jawab Udin yang mulai reda rasa gelisahnya. "Tidak biasanya kamu seperti ini," sergah Sarji yang tak percaya atas gerak-gerik dan ekspresi wajah Udin. Lama terdiam, perlahan bibir Udin mulai menceritakan mimpinya semalam kepada Sarji. Sedangkan Sarji yang duduk di sampingnya mengamati dan memperhatikan penjelasan Udin dengan serius. Di akhir cerita, Udin menoleh kepada Sarji yang masih di sampingnya. "Gimana, Ji, menurut kamu?" tanya Udin serius. "Ya, anggap saja bunganya tidur, Din. Toh bapakku sudah tidak ada. Jangan diingat-ingat terus." Udin kembali diam karena jawaban yang didapat sama dengan jawaban istrinya. Merasa belum puas dan kecewa atas jawaban yang didapat pagi hari,
Udin tanpa pamit kepada Sarji serta istrinya, ia langsung pergi ke temannya yang lain untuk menanyakan pekerjaan baru. Ia bermaksud mencari pekerjaan dengan tujuan utamanya adalah untuk menutup hutang yang sudah membelit pedih dan menghilangkan kenangan mimpi bersama Pak Dekarto. 3 hari selanjutnya, akhirnya Udin dipanggil temannya untuk bekerja meski sebagai kuli pasar. Meski penghasilannya masih dibilang kurang dari cukup dalam sehari, tetapi ia jalani daripada tidak ada pemasukan sama sekali. Kegiatan keagamaan di rumah Sarji terus berlanjut sampai 7 hari. Hari ke-7, seperti biasa, di sore hari selepas dari pasar, sekitar jam 5, Udin membantu mempersiapkan perlengkapan dan ikut acara keagamaan selepas maghrib. Malam hari ke-7 Udin pulang larut lagi. Ia langsung tidur di kamarnya bersama istrinya. Sekitar jam 3 dini hari, ia terbangun karena ia sudah tak tahan ingin buang air kecil. Kaki Udin berjalan dengan cepat menuju kamar mandi yang berada di belakang rumah. Letak kamar mandinya kebetulan terpisah dari rumah utama. Udin berjalan melewati dapur dan membuka daun pintu dengan cepat. Ia berjalan tanpa memperhatikan keadaan sekitar sama sekali karena sudah tak tahan lagi menahan untuk buang air kecil. Selesai dari kamar mandi, dengan kesadarannya sudah pulih 100%, ia berjalan masuk ke rumah dengan pelan. Tak sengaja kepalanya menoleh ke arah pohon keres yang menjadi tempat favoritnya selama ini. Dari sorot sinar kuning belakang rumah, Udin dan Sarji saling bertemu. Nampak sosok Pak Dekarto duduk sendirian dengan wajah menghitam, hidung masih tersumpal kapas, bibir pucat, dan kain kafannya sangat lusuh kecoklatan. Keadaan Pak Dekarto yang mulai berdiri menatap Udin sudah menjadi pocong, dan kondisinya di seluruh tubuhnya terlihat seperti habis tercabik-cabik sesuatu yang tajam. Seluruh kain kafannya terkoyak dengan kain yang lusuh serta mengeluarkan darah, bau amis dan busuk. Melihat kondisi Pak Dekarto yang menyeramkan, Udin langsung berlari cepat kembali ke rumahnya. Buah! Suara pintu dapur yang dibanting Udin tanpa menguncinya kembali. Ia berlari secepat kuda serta membaca doa sebisa-bisanya. Sampai di kamar, sempat mengunci daun pintu kamarnya yang terbuat dari triplek. Begitu di kamar, Udin langsung membantingkan tubuhnya di ranjang. Tubuh Udin tidur tertelungkup, ikut berdesakan dengan istri dan anaknya tanpa ada kata yang terucap. Istri dan anak-anak Udin pun tak ada yang bangun atas desakan tubuh Udin. Hanya gerakan tak sadar anaknya yang memeluknya dari samping. Samar-samar dari belakang rumah Udin ada yang memanggil, "Din, Udin, Udin, ini Pak Dele, tolong Pak Dele." Udin pun tak menghiraukan panggilan itu karena ia sadar Pak Dekarto sudah meninggal. Dalam ketakutan sendirian, ia langsung menutup telinganya dengan bantal rapat-rapat. Meski rasa sesak di dada dan bernafas sulit, ia tetap membaca doa atau kalimat apapun sebisanya karena takut. Brak! Ngik, ngik. Suara pintu dapur Udin yang terbanting dan melambai karena belum terkunci. Hembusan angin yang kencang dari dapurnya tiba-tiba ikut masuk ke dalam kamar Udin, melewati sela-sela pintu kamarnya. Udin yang merasakan angin itu merasa makin ketakutan, dan ia tetap berusaha tidur serta membaca doa sebisanya, sampai akhirnya ia tertidur dalam ketakutan sejadi-jadinya. Pagi harinya, Udin bangun paling akhir sampai subuh pun terlewat. Udin bangun langsung berjalan ke setiap sudut rumah, mencari dan memeriksa keberadaan istrinya.
Sampai akhirnya Udin menemukan istrinya berjalan masuk dari depan rumah. Istrinya Udin habis mengantar anaknya sekolah dan belanja di warung. Saat istrinya baru berjalan melewati ruang tamu, Udin langsung menghampiri istrinya dan menceritakan yang dia alami tadi malam. Belum selesai Udin bercerita, "Alah Pak, pagi-pagi cerita hantu Pak Dekarto lagi. Sudah cepat berangkat kerja dulu sana Pak. Sudah siang ini." Jawab istri Udin yang kesal dan mengomel tak jelas. Pada dasarnya istri Udin tidak mempercayai hal-hal semacam itu dalam hidupnya. Dengan sedikit amarah, istrinya Udin memintanya untuk banyak-banyak berdoa. Tanpa banyak kata, Udin langsung mandi dan berkemas. Tanpa sarapan pagi, ia langsung menuju pasar. Kuli panggul waktu itu memang banyak saingan, jadi untuk hari itu, Udin tidak mendapat jatah untuk membawa barang. Karena Udin juga berangkatnya sudah siang. Dengan langkah sedih, Udin bukannya pulang, malah pergi ke warung langganan. Ia kembali mencatat hutangnya, dan tak peduli berapa banyak lagi hutangnya sudah menumpuk. Sedang para pengunjung yang lain tahu akan keadaan Udin, memandangnya dengan tatapan sinis. Tapi Udin tak memperdulikan bisikan dan pandangan miring terhadapnya. Karena di sisi lain, pikiran Udin sudah berat dan kalut. Ia hanya ingin sejenak melepas kepenatan dalam hidupnya di warung kesayangan. Sesaat baru duduk di dalam warung, kakaknya yang sebagai modin datang, yang lewat depan warung langsung menghampirinya. Karena tahu ada adiknya yang sedang duduk menyendiri di dalam. Setelah bersalaman dan menanyakan kabar, tanpa basa-basi Udin langsung menceritakan kejadian yang dialami semalam. Udin siang itu yang masih sedikit takut, langsung diberi doa sama modin agar tidak diganggu lagi sama hantu Pak Dekarto. Dengan kesibukan modin saat itu, ia tidak bisa lama-lama menemani adiknya di warung. Siang itu juga, modin yang sudah ada janji dengan warga memutuskan beranjak pergi meninggalkan Udin duduk sendirian. Sekian lama dia duduk selonjoran sendirian dan bermain angan-angannya bersama rokoknya sisa semalam tinggal separuh. Waktu siang beranjak ke sore hari, teman karibnya datang menyusulnya ke warung. Udin masih terdiam sendiri dalam lamunannya. Tiba-tiba Udin dikagetkan tepukan tangan di pundaknya. "Kenapa kamu, Din? Melamun saja?" tanya Sarji yang ikut duduk di sampingnya. Kamu Ji? Mengagetkan saja," jawab Udin yang mulai membenarkan posisi duduknya dari selonjoran. "Dari mana kamu?" tanya Udin. "Dari nyariin kamu, Din," jawab Sarji. "Memang kamu kalau tidak ketemu saya sehari saja kangen ya?" goda Udin dengan kesal. "Hahaha, bisa saja kamu ini, Din," jawab Sarji yang sudah bahagia. Obrolan mereka pun berlanjut. Sarji tahu apa yang dipikirkan Udin. "Sudah, tenang saja. Kalau butuh uang bicara saja, jangan seperti ini," pinta Sarji. "Iya Ci," jawab Udin. Sarji sore itu menghibur Udin. Candaan Sarji yang jenaka membuat Udin sendiri cukup terhibur dan melupakan beban hidupnya. Tapi di saat kebersamaan yang akrab itu, Udin enggan untuk menceritakan kejadian semalam kepada Sarji. Khawatir Sarji akan berburuk sangka kepadanya. Selanjutnya Udin dan Sarji melanjutkan canda tawa sampai sore hari. Menjelang maghrib mereka pulang bersama ke rumah. Tak lupa Sarji yang sudah punya uang langsung membayar makan dan minumnya Udin. Saat sampai di rumah, tak lupa Sarji membantu Udin lagi dengan memberikan sejumlah uang untuk kebutuhan keluarga Udin. Hari berganti minggu, Udin sudah tidak mendapat gangguan lagi dari hantu Pak Dekarto. Bulan purnama kedua datang menyambut. Sarji melakukan hal seperti malam purnama pertama dengan Nyi Ratu Blorong.
Paginya juga ia pergi menjual hasil jerih payahnya, tetap bersama Udin. Setelah mendapatkan uang, Sarji juga memberikan bagian kepada Udin, meski tambah sedikit bagiannya. Hari terus berjalan. Di saat menjelang 40 harinya Pak Dekarto, pagi yang masih buta, Ronald datang ke rumah Sarji. Seperti biasa, ia bertamu kepada kawan seperguruan dan menagih uang kepada Sarji. Si tuan rumah sendiri pun sudah menyiapkan sejumlah uang untuk melunasi hutangnya kepada Ronald. Bahkan dalam 2 bulan, Sarji sudah mampu melunasi hutang-hutangnya di tempat lain. Pagi itu, transaksi berjalan lancar. Pembayaran hutang diterima Ronald dengan senang hati. Ronald sendiri mengajak bercengkrama Sarji di ruang tamunya setelah melihat temannya sudah berhasil. Kedekatan mereka sudah seperti saudara kandung sendiri. Matahari mulai meninggi, sinarnya ikut masuk menerangi ruang tamu Sarji. Ronald melihat kedatangan satu persatu tamu mulai masuk ke rumah Sarji. Semakin siang semakin banyak yang datang. Dengan rasa semakin penasaran, ia bertanya kepada Sarji. "Ada apa, Ji? Kok orang-orang pada berdatangan?" tanya Ronald. "Oh, orang-orang itu mau membantu buat acara 40 harinya Bapak," jawab Sarji dengan tenang. "Loh, Bapak kamu kenapa, Ji?" tanya Ronald penasaran. "Bapakku meninggal, Nal," jawab Sarji mulai sedih. "Kok tidak bilang dari tadi kamu?" tegas Ronald. "Halah, buat apa, Nal? Yang penting kamu sekarang sudah tahu sendiri kan, sudah beres," jawab Sarji cuek. "Sama, Ji. Istriku habis meninggal. Kemarin habis 7 harinya," kata Ronald serta menekuk wajah sedihnya ke bawah. "Masa, Nal?" tanya Sarji kaget. "Emang istrimu itu meninggal? Kenapa, Nal?" cerocos Sarji serius. "Kecelakaan, Ji," jawab Ronald singkat. Selanjutnya Ronald menjelaskan panjang lebar dan detail perihal kronologi istrinya Ronald meninggal. Sedangkan Sarji menyambung cerita Ronald dengan cerita bapaknya sendiri yang meninggal. Mereka berdua merasa sedih karena ada kesamaan dalam nasib yang hampir bersamaan. Tapi ada sesuatu hal dari Sarji dan Ronald yang masing-masing disembunyikan. Mereka pun tak mau terbuka seutuhnya tentang masalah kematian anggota keluarganya. Di akhir pertemuan, Ronald menawarkan kerjasama kepada Sarji untuk usaha. Perlahan, Ronald membujuk Sarji melakukan hal itu agar kekayaan Sarji yang didapat secara singkat dari Nyi Ratu tidak menimbulkan kecurigaan di mata masyarakat. Sarji yang habis mendengar tawaran Ronald tanpa pikir panjang mengiyakan dan menyetujui kerjasama tersebut. Ia berpikir ada benarnya juga pendapat dan tawaran Ronald ini. Mereka berdua sepakat kerjasama akan dimulai minggu depan karena Sarji sendiri sudah punya gambaran toko dan gudang yang siap disewa. Besok paginya, Sarji mengajak Udin pergi untuk menemui serta bernegosiasi dengan pemilik toko dan gudang. Setelah bertemu di rumah pemiliknya, perdebatan panjang tawar-menawar sewa antara Sarji dan pemilik sangat lama. Sampai akhirnya, sore hari kesepakatan tercapai. Udin yang masih kerja kuli panggul di pasar ditunjuk oleh Sarji untuk mengelola usaha tersebut. Dengan senang hati Udin menerimanya dan pensiun jadi kuli panggul hari itu juga. Keesokan hari, Udin mulai membersihkan toko dan gudang dibantu para pekerja lain. Sarji sendiri pergi bersama Ronald untuk belanja mengisi toko dan gudangnya. Sebagian isi toko Sarji barangnya dipasok oleh Ronald, mulai besi, semen, cat, dan barang yang bersifat fabrikasi. Tak begitu lama, toko Sarji seminggu kemudian dibuka. Di awal pembukaan langsung ramai pengunjung, karena toko Sarji terbilang besar dan lengkap. Karena juga di daerah Sarji masih jarang toko bangunan yang serba lengkap, serta tempatnya yang terbilang strategis.
Usaha yang pada awalnya hanya sebagai topeng, dengan berjalannya waktu, kini benar-benar berjalan di luar dugaannya. Bulan demi bulan, purnama demi purnama telah dilewati Sarji. Pundi-pundi kekayaannya semakin meningkat pesat. Kebahagiaan di tahun pertama keluarga Sarji semakin terlihat. Mulai dari merenovasi rumahnya dan membuat garasi kendaraan pribadinya yang besar serta mewah. Sarji juga membeli kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6. Begitu juga tanah-tanahnya semakin bertambah. Sarji juga membeli beberapa sawah di daerahnya. Dengan bertambahnya semua itu, Udin selaku orang kepercayaannya tetap mengelola semua harta Sarji. Menumpuknya beban Udin, gaji yang ia dapat juga semakin besar, sampai akhirnya ia bisa melunasi semua hutang-hutangnya. Nah, sahabat sejuta kisah, bagaimanakah kira-kira kelanjutan atau akhir dari kisah pesugihan Nyi Ratu Blorong? Pastikan Anda tidak melewatkannya. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan pesugihan Nyi Ratu Blorong bagian keempat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.